Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika. Ala nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim tasliman katsira. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, seberapa dengan adanya suatu kehidupan ini, begitu jauh kita melangkah setapak demi setapak, hari demi hari, tertujulah di dalam suatu gelombang perjalanan hidup ini. Apa yang sering kita temui di dalam arena yang terluas terbentang di dalam alam raya ini, mungkin di dalam suatu kita sering berinteraksi kepada hamba sesama hamba Allah. Mungkin disitulah Bapak Ibu kadang kala di antara kita ini menghadapi suatu hal-hal yang mungkin kurang cocok di dalam penerimaan kita atau kurang enak, walaupun itu sebagai teman karib atau saudara. Kenapa Mbak Ken mengatakan saat ini seperti ini dan berbagi? Ya, kita intinya berbagi Bapak Ibu ya. Karena kita sebagai hamba Allah, banyak liku-liku perjalanan hidup ini yang mungkin kita kadangkala tidak merasa ada suatu kekhilafan dan kesalahan. Bahkan kadangkala kita kurang begitu kuat menghadapi suatu hal yang mungkin itu menjadikan kurang enak dalam pandangan kita. Jadi kalau kita istilahnya menemui hal-hal atau dalam problema rumah tangga atau masalah pribadi di dalam suatu mengarungi samudra kehidupan, contoh dah kita dalam suatu masalah rezeki ataupun masalah yang sangat menambah di dalam suatu keimanan kita, dalam muamalah beribadatan kita. Ini tak lepas semua Bapak Ibu ya. Kadang kita ini tidak begitu memahami, karena kita selalu yang kita lihat, yang kita pandang, yang kita tengok adalah suatu yang tampak di mata kita. Akhirnya kita kadang kala tidak bisa kuat menaruh suatu di dalam hati jiwa yang tawakal. Ya, ini adalah untuk kita belajar dalam pengajian diri ini, membangun jiwa kita,
membangun dalam diri pribadi kita agar bisa menerjemahkan salah satu muamalah kita yang mana menuju dalam ridho Allah. Dan sedangkan Allah aja sudah memberikan pengabaran kepada kita semua Bapak Ibu. Salah satu kita ambil apa yang dituangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim di surat At-Taubah ya. Ini yang akhir itu kan ada. Ya coba kita pakai bahasa dengan khoriknya atau bacaan Quran ya. Nanti kita coba kita sama kali agar kita memahami bagaimana ayat-ayat Allah di dalam Al-Quran itu. Qaulahu ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Jika mereka berpaling dari keimanan, cukuplah kita katakanlah cukuplah Allah bagi, karena tiada Tuhan selain Dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bertawakal kepada. Disitulah Bapak Ibu yang tadi Bageng mengajak kita tanamkan rasa ketawakalan diri mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala, bila mana di antara kita semuanya menghadapi suatu apa yang kita lihat ataupun kejadian-kejadian yang mungkin terbentur kepada diri kita semua atau di dalam keluarga kita atau kepada saudara-saudara kita. Kalimat tadi jelas. Satu, kalau kita maaf Bapak Ibu, kita coba kita gali ya, kita berbagi. Di situ fakul hasbi Allah, katakanlah cukuplah Allah bagiku. Nah ini mutlak Bapak Ibu ya. Segala apapun hanya kita tertumpu bergantung kepada Allah yang Maha Pencipta. Jadi kalau kita ini benar beriman kepada Allah sebagai Rabb kita, sebagai Tuhan kita, kita harus benar-benar dalam pembuktian di dalam siklus muamalah kita secara lahir dan batin. Karena apa? Maaf Bapak Ibu, banyak sekali kita mengatakan kita iman kepada Allah, tapi dalam kaul, dalam ucapan
tapi tidak dilaksanakan, diterjemahkan dengan muamalah yang secara baik. Dengan suatu kesulitan apapun, dengan kemudahan apapun, bila mana kita ini hidup mengarungi samudra kehidupan di dunia ini, terbentur, terdampar di suatu masalah, kita cukup Allah berlindungnya, dan kita harus optimis, yakin, tanamkan keyakinan dan ketawakalan itu bahwa cukup Allah bagi. Karena apa? Coba kita sedikit menganalisa atau kita mentafakuri di dalam perjalanan hidup ini. Ya, kalau kita, mungkinkah kita pernah, maaf Bapak Ibu, ini sedikit saya bercerita ya kalau boleh ya. Mungkinkah kita pernah berdoa bahwa kita minta dihidupkan di dunia ini, diwujudkan berada di dunia ini? Kan tidak. Belum ada kata doa, cuma sebagai di alam uluhiyah kita hanya dimintai saksi oleh Allah dengan kodrat dan irodatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, baru kita bisa terwujud di dalam dunia saat ini. Di situ pun Allah tidak melepaskan begitu saja. Kalau di dalam pengkajian Al-Hikam ya, itu kan ada kalimat imzad dan imdad. Jadi kita ini harus tanda berterima kasih atau kita banyak bersyukur kepada Allah, yang mana kita tidak pernah berdoa untuk sebelumnya dijadikan manusia dan terus di dalam menduduki dunia ini. Dan ini satu poin harus Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, kita harus rasa syukur dengan perwujudan Allah menciptakan diri kita. Satu itu. Yang kedua adalah Allah selalu mengurusi dalam suatu kebutuhan kita. Kesemuanya sudah tersedia, sudah difasilitasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini bentuk kodrat iradat Allah nyata-nyata, yang agar semua hamba Allah atau seseorang bisa mentafakuri dan merenungi di dalam diri kita dengan kesemuanya apa yang diciptakan oleh Allah. Ya contoh dah itu tadi ya, kita harus banyak bersyukur, bukan banyak keluh kesah hidup ini. Walaupun beribu macam corak ragamnya apa yang kita hadapi, karena di dalam ayat tadi sudah jelas cukup Allah bagi. Ini nyata. Jadi kalau konteksnya ini sama dengan kita bergantungkan lah. Kalau bergantungkan kepada Allah ya, di dalam surat Al-Ikhlas itu Allahu Shomad, hanya kepada Allah kita bergantung. Jadi tidak ada bergantung kepada lain, karena sesama yang lain itu makhluk, sesama yang lain itu adalah ciptaan Allah. Jadi tidak bisa memberikan salah satu
dalam suatu hal yang menjadi manfaat, walaupun kenyataannya umpama kita lapar kita makan nasi, ya umpama ini Bapak Ibu, ya ini materi yang saling bertalindan di antara kita agar kita ini bisa mensyukuri nikmat Allah. Disitulah Bapak Ibu akhirnya kita paham betul. Jadi kita berbagi pengetahuan, wawasan, pemahaman atau tentang ilmu yang mana kita ayo ajak saudara-saudara kita, ya, agar menanamkan jiwa-jiwa ketawakalan diri bila mana terjadi apa yang dilihat di dalam diri pribadinya ataupun di luar diri kita. Jelas Allah yang sering kami sampaikan yang untuk sebelumnya, Allah kan tidak pernah mendolimi Bapak Ibu, tidak pernah, ya. Tapi kadangkala kita ini salah persepsi, akhirnya kita menganiaya diri kita sendiri. Ya coba kalau kita tanamkan kekuatan keyakinan, yakin ya, bukan keyakinan, tapi yakin. Keyakinan dengan yakin beda. Maksud bagai adalah kalau yakin ini kita optimis, percaya, ya, kepada Allah, ini yakin bahwa ini cukup Allah bagi. Ini kita tanamkan yakin ini, kekuatan diri. Contoh di dalam ketawakalan, makanya bila mana kita diajarkan ya cara berdoa mau keluar rumah kan juga sama, diajarkan keluar dari rumah mau bekerja, mau bepergian, mau ke kantor, mau ke pasar, mau ke ladang, kita baca itu Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwata illa billah, ya kan? Jadi kita tanamkan tawakal, karena disambung ayat yang tadi adalah haula wala quwata illa billah. Kenapa tawakal ini harus kita tanamkan? Kita harus tahu hakikatnya tawakal, yaitu inti buahnya adalah kita tidak punya daya dan upaya apapun secara mutlak tanpa ada suatu fadl dan rahmat Allah atau dalam wujud pertolongan Allah. Umpama dah gini, ibu, bapak, saudara-saudaraku yang saat ini mengikuti ngaji bareng bersama Mbak Kek, ini pun salah satu bentuk kodrat iradat Allah, yang mana ini adalah wujud dari pertolongan Allah, ya. Makanya sama-sama jadi wujud yang jelas. Segala apapun aktivitas kita, segala pun apa kinerja kita ataupun muamalah kita, peribadatan kita, kesemuanya itu tanpa ada fadl dan rahmat Allah, ini nonsense akan terjadi. Nih, kenapa seperti itu? Makanya karena Allah adalah ya Hayyu ya Qayyum. Dialah Allah yang Maha Hidup dan mandiri. Jadi istilah bahasa bercanda, ini Allah sangat tidak bisa ditanyai, dia semaunya dengan kehendaknya, karena ada kalimat mandiri. Jadi tidak perlu bantuan apapun. Kalau kita sih masih memerlukan, makanya disitulah kita adalah bantuannya berupa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang dalam pengkajian bagai
Ya kalau kita mau mengkajikan nantilah kalau kepada kitab-kitab yang lain ya. Sementara kita pupuklah jiwa kita dulu agar hati nurani ini benar-benar lebih jernih, lebih bisa memahami tentang betapa banyaknya ilmu-ilmu Allah. Agar kita ini tertuntun di dalam muamalah kita, peribadatan kita, walaupun ini secara sosial ataupun langsung berhubungan kepada Allah. Ya contoh dah kalau kita istilahnya kerja bakti ya, mungkin itu di kampung kita ya, atau itu nanti mungkin di dalam gerakan desa atau kecamatan atau kabupaten ya, salah satu bentuk gotong royong. Dan sikap menunjukkan kesosialan karena kita manusia yang sosial ya, ya harus kita. Nah kalau untuk peribadatan secara langsung kepada Allah, contoh kita peribadatan tentang masalah di sholat ya. Ini termasuk salah satu bentuk peribadatan yang langsung kepada Allah secara madhohnya. Kalau sosialnya tadi ghairu mahdhoh sunahnya ya, makanya itu ya perlu kita pupukkan, kita lestarikan, kita tanamkan silaturahim kepada saudara kita, saling kita baik dengan sesama, atau dalam segi gotong royong. Ini harus kita lakukan agar kehidupan ini benar-benar terwujud dengan baik. Dan kalau masalah tadi contoh di dalam sholat tadi itu kita harus tanamkan. Tidakkah ada kalimat yang sering disampaikan ya, itu adalah as-sholatul mi'rajatul mu'min. Sholat itu adalah mi'rajnya orang-orang yang beriman atau orang yang mukmin. Ya ini secara khusus ya individual pribadi. Kalau sosial kita bersama-sama atau jamaah ya. Dan inilah dari kesemuanya ini, bila mana kita sudah menanamkan kejiwaan kita, naluri kita, rasa kita, hati kita atau kalbu kita untuk bersifat lebih tawakal, kita akan menjadi damai hati, akan menjadi tentram hati ini, dan kita tidak akan menjadi hati ini gersang. Karena apa? Di situ jelas bahwa Allah selalu mengatur dan memberikan fasilitas-fasilitas kepada hamba sesuai apa diberikan kadar kemampuan kepada hamba itu. Contoh dah, kenapa kita harus semua tawakal? Umpama dalam artian Allah mentakdirkan diri kita jadi orang yang miskin, ya kita tetap sabar dan tawakal. Sebaliknya kalau kita ditakdirkan menjadi orang yang kaya, ya kita tetap bersyukur dan bertawakal. Nah intinya ini, kenapa Allah menciptakan dua makna? Kalau tadi tanamkan yakin dan tawakal, sama. Kita mau menerjemahkan ketawakalan diri, kalau tidak dengan rasa yang yakin, yang kuat, itikad yang kuat, mana mungkin? Pasti kita terjadi dilema di dalam diri kita semua. Inilah dari apa yang mungkin dari contoh tadi, umpama kita ditakdirkan orang yang miskin dan satu ditakdirkan jadi orang yang kaya. Jadi kenapa? Ini harus ada sinkronnya. Si orang kaya
Maaf ya Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, semuanya juga saudara-saudaraku yang di luar sana yang seiman semuslim, arti bila mana antum Anda sekalian diberikan kemurahan rezeki oleh Allah, menjadi orang yang dititipi oleh Allah dengan harta benda kekayaan, ya kita harus paham, ya jangan kita istilahnya, wah ini karena kerja saya, ini karena prestasi saya. Nah ini coba tadi dengan ayatnya, kesemuanya ini tanpa ada rahmat dan fadl Allah tidak bisa. Nah disitulah akhirnya kalau kita menjadi orang yang diberikan kelebihan oleh Allah tentang harta benda, makanya disebut jadi orang kaya. Nah perlunya jadi Allah ciptakan kita, umpama saudara kita jadi orang kaya, yang satu di sisi lain ada yang miskin. Ini loh, perlunya untuk saling membantu. Mungkin kalau orang yang kaya ya membantunya dengan cara perekonomiannya. Tapi kalau bagi orang si miskin, bila mana diperlukan dengan seorang yang kaya, pasti mungkin dengan tenaganya. Kalau kita bisa menyatukan di dalam dua sisi ini menjadi satu, ini akan tercipta sangat bermanfaat di antara satu sama lain. Contoh dah, ini saya ambil lagi, saya lagi mengajikan saat ini, dan Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya yang sama mengikuti bersama Mbak Geng ngaji bareng ini, ya pada akhirnya kan saling membutuhkan. Mbak Geng umpama dah ibu bapak kalau manggil, kadang ada yang manggil ustadz, ada kala manggil yai, ya Pak Yai, ya karena di situ saya menghargai bapak ibu. Umpama maaf bapak ibu tidak ada saat-saat dalam pengajian seperti ini, dan saya terus ngajikan siapa? Nah inilah yang dimaksud. Sepandai apapun istilahnya, setinggi ilmu apapun, nah kalau sendiri mana mungkin bermanfaat. Makanya dengan adanya Bapak Ibu dan saudara-saudara yang hadir ya saat ini saling membutuhkan, saling berbagi seperti orang kaya dan miskin tadi. Yang si miskin mungkin karena tidak ada secara manajemen ekonominya sangat minim, dia bantu dengan tenaganya. Kita lihat dah, ini maaf Bapak Ibu ya, kalau di kota, saya kemarin di Jakarta itu waktu meninggalnya saudara saya ya, itu tanah aja beli kan, sampai ya untung alhamdulillah itu ada yang nolong itu saudara saya, jadi nggak sampai bayar itu beli tanahnya. Dan itu saya lihat yang pekerja yang nyangkul gali makam kubur itu adalah orang-orang yang susah, ada kuli batu ya itu pokoknya yang susah. Tapi bagi yang kaya tidak mungkin dong. Di situ letaknya. Coba kalau di kampung ya kita orang yang berilmu, orang yang berpangkat, maaf Bapak Ibu ya, ini hanya sekedar kita berbagi aja untuk wacana aja. Ataupun orang yang kaya mungkin masuk ke dalam lubang pakai cangkul ya, gali tanah, kan nonsen, tidak mungkin. Pasti anak orang-orang atau pemuda-muda yang rusak-rusak itu malah yang duluan itu. Tidak usah dikasih komando, udah berangkat dah. Di sana ada kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, dia langsung angkat ya cangkulnya, berangkat ke makam.
itu kebanyakan ini dari orang-orang yang miskin, orang-orang yang belum mengerti tentang agama. Nah kalau kita yang beragama tidak memberikan contoh, atau orang yang kaya tidak memberikan contoh kepada orang lain, bagaimana nasib-nasibnya? Nah inilah saling kita membutuhkan Bapak Ibu. Maka kalau kita sambungkan tali silaturahim dalam artian kajian lain, mungkin nanti kita bahas ya silaturahim biar ada kesan yang enak. Itu semuanya akhirnya menuju kepada keridhaan Allah. Yakin. Nah ini yakin, optimis. Dengan rasa tawakal, bila mana kita menghadapi sesuatu apapun, tanamkanlah ketawakalan. Jadi yakin dan tawakal ini harus ditanamkan di dalam hati kita. Agar kita bisa menerima apa yang menjadi keputusan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa menerima dengan lapang dada, dengan hati yang ikhlas. Demikian Bapak Ibu, mungkin arti dari yakin dan tawakal, ayo selalu kita tanamkan di dalam rasa kita, hati kita. Bila mana seandainya kita ini ditemukan hal-hal yang telah ditakdirkan oleh Allah ini, baik buruk ataupun dalam rupa yang sekecil sebesar apapun, marilah kita selalu bersandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di ayat tadi bahwa cukuplah Allah bagiku. Demikian Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang sama hadir, juga saudara-saudaraku yang di luar sana seiman semuslim, sekiranya apa yang bisa berbagi mudah-mudahan dapat menambah suatu pengetahuan, pemahaman, pengertian dan pengalaman daripada ilmu-ilmu Allah. Mudah-mudahan selalu kita mendapatkan tambahan ilmu yang manfaat di dini dan dunia wal akhirah. Demikian Bapak Ibu, ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiru kalam intina siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki padepokan budaya luhur